Dilema berkecamuk di pikiran Koki Yon saat raja memintanya menjadi pendamping hidup raja. Bukan berarti dia tidak menyukai raja, tapi banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Terutama Koki Yon pasti ingin kembali bersama ayahnya yang sendirian di sana. Mendengar kuatnya tekad Koki Yon untuk kembali, raja akhirnya sedikit melunakkan hatinya. Namun sebagaimana Koki Yon datang tiba-tiba, dia meminta Koki Yon juga akan kembali menemuinya lagi. Lalu Koki Yon menjawab, bagaimana jika saat dia ingin kembali, tapi dia nggak bisa? Raja menjawab, dia yang akan menemukan Koki Yon. Apapun caranya, Koki Yon bilang dia bersedia. Dengan syarat, raja nggak akan menjadi raja tiran. Di kamarnya raja kembali meneruskan buku Mangunroknya. Dia sedang menulis resep bibimbap makanan pertama yang dimakan raja dari masakan Koki Yon, tapi raja lupa nama masakannya. Lalu, dia memanggil Kepala Qasim untuk memberikan masukan ide untuk nama masakan tersebut. Dengan menimbang Koki Yon yang rindu akan kampung halamannya, Kepala Qasim memberi masukan untuk nama masakan itu adalah wanseban, yaitu makanan yang mengantar pulang. Raja berpikir sejenak, lalu marah, karena menurutnya terdengar seperti setelah memakan makanan itu, Koki Yon akan pergi. Persiapan perayaan hari ulang tahun Ibu Suri terlihat sudah berjalan. Di dapur istana mereka masih berdebat antara Ibu Suri yang sebaiknya tidak memakan berbahan daging. Dengan acara perayaan seagung itu, gak mungkin mereka gak menyajikan daging. Koki Yon berpikir sejenak, lalu dia mendapatkan ide dengan menggunakan kedelai sebagai pengganti daging. Di kediaman Ibu Suri, Selir Kang menerobos pengawal depan yang melarangnya untuk masuk. Sontak ketidaksopanan itu membuat semua orang yang ada di dalam ruangan geram dengan tingkah Selir Kang. Tapi Ibu Suri bilang, karena ini hari yang bahagia, dia memperbolehkan Selir Kang menikmati acara asal tidak membuat masalah nantinya. Pangeran Agung Jesan sudah mengatur strategi dengan mengganti sebagian besar pasukan pengawal dengan pasukan pemberontak. Dia menghadap Ibu Suri untuk memberikan ucapan selamat dan memberikan hadiah. Di kesempatan itu, Pangeran Agung Jesan juga meminta maaf atas kesalahannya saat kompetisi memasak dengan Ming. Lalu, Ibu Suri memberi saran agar Pangeran Agung Jesan berhati besar dan mundur dari jabatan pengawas sebagai bentuk penyesalan dan tanggung jawabnya. Kepala Qasim memberitahu raja tentang Si Huel yang mati bunuh diri di tahanan. Raja menyuruhnya memberitahu hal ini kepada Song Jae dan segera menyelidikinya. Raja masih sedikit berpikir, semua ini nggak wajar, dan mempertanyakan sejauh apa yang dilakukan Selir Kang sampai saat ini. Tim dapur istana sudah selesai dengan tugasnya dan menatanya di tempat perjamuan. Sambil menikmati tarian, Ibu Suri memanggil Koki Yon untuk menjelaskan masakannya. Beliau merasakan daging yang nggak biasa dimakannya. Lalu, Koki Yon menjelaskan bahwa dia mendengar Ibu Suri nggak bisa makan daging belakangan ini. Jadi, dia berinisiatif untuk membuat alternatif dengan menggunakan kedelai sebagai pengganti daging hewan untuk bahan masakannya. Ibu Suri terlihat sangat puas dengan masakan Koki Yon. Lalu atraksi pelawak menyusul rangkaian acara. Barulah setelahnya, Raja masuk sebagai penari Seoyongmu. Awalnya gak ada yang tahu kalau itu adalah raja, karena beliau memakai topeng. Tapi sepertinya mereka menyadari kalau itu adalah paduka raja. Setelah tarian usai, raja memberi ucapan selamat kepada Ibu Suri. Ibu Suri tampak bahagia mendengarnya. Namun tak lama kemudian, datanglah orang yang disiapkan Pangeran Agung Jesan untuk merusak segalanya. Titik di mana pengkhianatannya segera dimulai. Jang Gyun yang telah dihajar habis-habisan dan diancam Pangeran Agung Jesan
terpaksa mematuhi segala yang dia mau demi keselamatannya dan juga keluarganya. Pangeran Agung Jesan sengaja menyuruh Yi Jangyun untuk menerobos masuk saat raja di sana dan menyerahkan draft sejarah tentang fakta kejadian kematian ibunya dulu. Tentu saja dengan tujuan raja murka dan hilang kendali untuk kemudian membunuh keluarga Han, yaitu keluarga besar Ibu Suri. Kokyon yang mengetahui sejarah dari masa depan seperti nggak tahan untuk menghentikan ini semua. Lalu Yi Jangyun menunjukkan Permaisuri Sim yang merupakan nenek raja atau ibu kandung dari ibu sang raja. Melihat kondisi neneknya, raja bertanya apa yang terjadi dengannya. Yi Jangyun menjawab semenjak ibu raja meninggal karena diracuni itu, beliau jadi kehilangan akalnya. Raja terlihat sangat marah dan menyuruh semua tetap duduk di tempatnya masing-masing, serta menyuruh sekretaris istana untuk membacakan draftnya di depan semua orang. Isi draft yang menjelaskan tentang kronologi kejadian, dan menurut draft tersebut, Ibu Surilah yang memerintahkan mendiang raja untuk mengeksekusinya. Mendengar hal itu, raja makin murka. Raja bertanya langsung kepada Ibu Suri, apa semua itu benar? Ibu Suri dengan berat hati menjawab iya, bahwa itu adalah benar. Raja dengan pedangnya sudah bersiap maju ke arah Ibu Suri. Tapi Kokyon menghalanginya. Bahkan raja sempat kesal dan hilang kendali dengan akan membunuh Kokyon. Raja menyuruhnya menyingkir karena ini gak ada kaitannya dengan Kokyon. Tapi Kokyon menolaknya dan berkata bahwa ini jelas ada kaitannya dengannya karena dia juga mencintai raja. Tapi pernyataan itu pun gak bisa menghentikan raja. Raja menyuruh pasukan untuk menutup jalan keluar dari tempat itu. Raja terus bergerak ke tempat duduk Ibu Suri. Dan ketika raja siap mengayunkan pedangnya Permaisuri, Sim bilang bahwa sebelum ibunya meninggal, dia sempat mengucapkan doa ke arah langit bahwa dia ingin anaknya meluruskan ketidakadilan yang dia lakukan dan menjadi raja yang bijaksana. Raja pun menjatuhkan pedangnya dan berlalu pergi meninggalkan tempat itu dengan penuh kepedihan. Kelompok pengkhianat merasa gagal untuk rencana kali ini. Karena Kokyon, mereka masih punya rencana kedua untuk mereka jalankan malam ini. Songye yang menguping pembicaraan mereka diam-diam akhirnya tahu bahwa semua ini ulah Pangeran Agung Jesan. Akan tetapi, dia kepergok dan akhirnya dijatuhkan dan diamankan Pangeran Agung Jesan. Kokyon merasa ada yang aneh dengan kemunculan tiba-tiba dari Yi Jangyun dan Permaisuri Sim yang menyela acara perjamuan seperti itu. Bahkan kejadian Jin Myung keracunan. Ada seseorang yang menginginkan raja murka dan kehilangan kendali dan benturan raja dengan keluarga Han, Ibu Suri. Maka Kokyon mengusulkan untuk raja tetap menjadi raja yang bijaksana dan berdamai dengan Ibu Suri dengan mengajaknya makan malam bersama agar gak semakin jauh hubungan mereka karena peristiwa ini. Kokyon dan koki istana menyiapkan hidangannya. Mereka tampak sangat bahagia. Mendengar hal itu, ayah Songye yang mendapat undangan Pangeran Agung Jesan tiba di sana dan gak sengaja mendengar pembicaraan mereka tentang pengkhianatan yang disiapkan, termasuk untuk menggunakan Songye da kepala koki istana sebagai umpan agar raja keluar dari istana. Ayah Songye yang panik hendak berlari memberitahu raja, tapi sayang, dia dicegat pasukan penjaga dan dibunuh di sana. Gonggil yang mengetahui itu segera menuju dapur istana karena dia tahu target utama mereka saat ini adalah kepala koki istana. Dan benar, ketika pengawal kerajaan masuk ke dapur istana dan meminta Koki Yan untuk keluar, dia dibuat tak sadarkan diri dan hendak dibawa kabur. Untungnya Gonggil tiba tepat waktu dan membawa Kokyon segera pergi dari sana. Raja yang tengah bersiap menuju kediaman Ibu Suri dihentikan oleh Komandan Urimwi. Dia bilang ada pesan darurat dari Songye
tentang pengkhianat di hutan Salgoji. Mereka juga memberitahu raja bahwa kepala koki istana diculik dan dibawa ke sana. Raja pun berangkat menuju ke sana. Ketika mengetahui raja dan pasukannya sudah pergi, Pangeran Agung Jesan segera masuk dan menjalankan rencananya. Kali ini dia menyamar dengan menggunakan pakaian dan topeng seperti yang raja kenakan saat menari Seoyongmu dan membunuh dengan membabi buta orang-orang di sana agar semua mengira itu adalah ulah brutal sang raja. Pangeran Agung Jesan masuk ke kamar Ibu Suri dan membunuhnya. Setelah keluar Pangeran Agung, Jesan memberikan sinyal agar pasukan di tempat lain bergerak. Mereka pun membunuh semua orang, termasuk Dayang Choi dan Kepala Kasih. Dalam 2 jam, mereka berhasil menguasai seluruh istana. Sementara itu, raja yang telah sampai di hutan Salgoji melihat Song Ye terikat. Dia langsung menuju ke sana dan hendak membuka ikatannya. Song Ye yang lemas tersadar dan memberitahu raja untuk segera pergi, karena ini adalah jebakan dari Pangeran Agung. Jesan, raja bersikeras untuk melepaskannya. Lalu pemanah dari kelompok pengkhianat pun sudah bersiap. Setelah ikatan lepas dan para pemanah telah melepaskan anak panahnya ke arah raja, Song Ye yang mengetahuinya langsung mendorong raja. Dan pada akhirnya, dialah yang terkena hujan anak panah dari pengkhianat itu. Raja sudah terkepung. Komandan Urimi berusaha menarik raja yang masih menangis dan ingin membawa Song Ye. Konggil melepaskan Kokion. Dia masih bingung apa yang terjadi. Dengan tergesa-gesa dia menyuruh Kokion mengikutinya dan segera meninggalkan istana. Tapi mereka ketahuan penjaga lain. Dan ketika Koki Yon hendak lari, dia terjerat penjerat tali yang dilemparkan penjaga kepadanya. Di sisi lain, raja juga sedang berjibaku bertahan dari serangan pemberontak. Apakah mereka akan terbunuh? Dan apa yang ada dalam sejarah yang diketahui Koki Yon dari masa depan benar-benar terjadi? Atau mereka mampu menumpas pemberontak dan menciptakan kedamaian di negeri Joseon? Saksikan kisah terakhirnya di episode 12 ya guys. Bahagia selalu untuk kalian semua. Jangan lupa makan makanan lezat dan sehat. Bye-bye.